Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2001 yang soalnya sumber dari siswa langsung yang tes di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Mereka sama-sama mendapatkan soal tentang rumus empiris. Yuk langsung aja kita bahas soalnya. Oke, langsung aja kita bahas tentang rumus empiris. Oke, di sini saya lampirkan ada WA dari siswanya. Yang pertama, terus ada rumus empiris. Senyawanya tuh ada CO2, H2O, NO2. Perbandingan molnya Mbak 6 banding 4 banding 2. Berapa rumus empirisnya? Oke, itu dari siswa yang pertama. Kemudian ada juga di tes hari Rabunya. Hari Rabu juga ada rumus empiris, tapi yang ditanya itu NXOY dengan 30% massa unsur N, 70% massa unsur O, ya. Kemudian di hari Rabu juga, tapi beda sesi yang kedua, yang tadi sesi yang pertama ya. Sesi yang kedua juga ada rumus empiris yang diketahui nitrogennya 30% dan oksigennya juga 70%, menentukan berapa rumus empirisnya. Oke ya. Nah, jadi dari ketiga kisi-kisi dari siswa tadi, saya ambil soal yang bagian nitrogen dan oksigen karena dia ingat angkanya ya. Suatu senyawa mengandung 30% massa unsur nitrogen dan sisanya 70% unsur oksigen. Rumus empiris senyawa tersebut adalah Oke, berarti di sini kita akan mencari rumus empiris. Ingat, rumus empiris itu menyatakan perbandingan nilai mol terkecil dari suatu senyawa. Jadi, di sini kita akan mencari berapa nilai mol masing-masing dari unsur N dan unsur oksigen. Ingat rumus mol, kalau diketahui massa per AR, itu rumus molnya ya. Jadi akan kita bandingkan mol nitrogen dan mol oksigen, dan harus diingat kembali rumus mol adalah mol sama dengan massa per AR kalau untuk unsur, massa per AR. Jadi di sini akan kita bandingkan mol dari unsur nitrogen dan unsur oksigen ya. Mol nitrogen berbanding mol oksigen. Nah, mol ya. Mol oksigen. Oke. Mol nitrogen massa per AR. Massa, oke, saya buat aja rumusnya. Massa per AR dari si nitrogennya. Massa nitrogen per AR nitrogen berbanding massa dari oksigennya per AR dari oksigen. Di soal kan sudah diketahui ada massa atau persen massa dari unsur nitrogen. Persen massa itu artinya sama saja dengan gram ya. 30% massa itu kalau kita definisikan artinya 30/100 dikali 100 gram, artinya 30 gram ya. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumusnya. 30% massa nitrogen berarti 30 gram. 30 gram dibagi AR nitrogen. Nah, AR nitrogen katanya di soal tidak diketahui. Nitrogen AR-nya 14. Jadi 30 dibagi dengan 14. Berbanding massa dari unsur nitrogen oksigen 70%, 70 gram. 70 gram dibagi dengan AR oksigen. Berapa AR oksigen? AR oksigen 16. Oke, sekarang kita bagi. 30 dibagi 14, 2,14 berbanding 70 dibagi 16, 4,375. 4,375. Oke, nah ini kita jadikan suatu bilangan bulat yang sederhana. Coba sama-sama kita bagi dengan 2,14.
Jadi ketika bilangan ini kita bagi dengan 2,14, hasilnya nanti 1 berbanding 2. Ya, kalau kita bulatkan ya, sama-sama dibagi 2,14. Jadi hasilnya 1 berbanding 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan rumus empirisnya dari senyawa tersebut. Rumus empirisnya N-nya 1, O-nya 2. Jadi NO 2. Jawabannya adalah A. Oke. Kalau di soalnya nanti mungkin ditingkatkan lagi. Seandainya nanti kalian dapat soal rumus empiris, tapi lebih dalam lagi yang ditanya itu tentang rumus molekul. Seandainya ya, dari soal yang sama, nanti kalau kalian mendapatkan rumus molekul, kita cari rumus molekulnya menggunakan rumus empiris. Ya, rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan X. Nah, X ini harus kita cari dulu. Apa rumus X? X sama dengan MR dari rumus molekul per MR dari rumus empirisnya per MR dari rumus empirisnya. Nah, biasanya MR dari rumus molekul atau rumus dari senyawa tersebut, MR-nya sudah ada di soal. Seandainya di sini saya buat diketahui MR rumus molekulnya, misal rumus molekulnya kita anggaplah di soal diketahui ada 92 lah, kita tambah di soalnya ya. Rumus molekulnya sama dengan 92. Ya. MR dari rumus molekul sama dengan 92, jadi kita ganti 92 dibagi MR dari rumus empiris. Tadi kan kita udah dapat rumus empirisnya. Rumus empiris yang kita dapat tadi NO2. Ingat, ARN 14 nih ya. ARO 16 kita kali 2, 32. 32 ditambah 14 hasilnya sama dengan 46. Jadi MR dari rumus empirisnya 46. 92 dibagi dengan 46. 92 dibagi 46 hasilnya sama dengan 2. Jadi rumus molekulnya sama dengan rumus empiris kita ganti NO2. X-nya kita ganti 2. Tinggal kita kali. N-nya kan 1 nih. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Sehingga kita akan dapatkan rumus molekulnya N2O4. Untuk soal kedua, tentang rumus empirisnya, tentang pembakaran suatu senyawa hidrokarbon yang akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Oke, soal ini bukan soal aslinya karena siswanya lupa kisaran angkanya berapa, tapi dia ingat untuk menentukan rumus empiris itu diketahui pembakaran suatu senyawa hidrokarbon, diketahui massa karbon dioksida dan massa H2O-nya. Nah, yang ditanya di soal rumus empirisnya. Oke, jadi kalau ditanya rumus empiris tetap sama, kita harus mencari perbandingan mol dari karbon dan mol hidrogen. Karena di soalnya diketahui massa CO2 dan massa H2O, maka kita harus mencari dulu berapa massa C dalam CO2, berapa massa H dalam H2O. Ya, boleh mencari massanya satu-satu, tapi nanti kita lama. Nah, kalau dalam suatu pembakaran, kita buat dulu saja reaksi pembakarannya. Dari reaksi pembakaran, nanti kita jadikan perbandingan nilai mol. Kemudian kita setarakan reaksinya. Reaksi yang setara jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Oke, kita buat dulu reaksi pembakarannya ya. CXHY ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Oke, massa yang diketahui di soal ada massa CXHY 5,6 gram. Kemudian CO2-nya 17,6 gram. H2O-nya 7,2 gram. Nah,
Untuk mencari rumus empiris, boleh kita gunakan jalan yang mencari massa C dalam CO2, mencari massa H dalam H2O. Tapi di sini saya tidak menggunakan rumus itu karena terlalu lama nanti. Langsung saja kita cari mol CO2 dan mol H2O-nya. Mol CO2 17,6 dibagi dari mR CO2, ingat ARC 12, O16, 16 kali 2, 32, 32 tambah 12, 44. 17,6 dibagi 44 hasilnya 0,4. Oke, dapat mol dari gas CO2. Kemudian cari juga berapa mol dari H2O-nya. Mol H2O 7,2 dibagi mR dari H2O 18. 7,2 dibagi 18 0,4 sehingga perbandingan mol mereka 1:1. Oke, 1:1 ini kita jadikan sebagai koefisien reaksi dari masing-masing senyawa. 1 di depan jadi koefisien dari CO2, kemudian 1 lagi jadi koefisien dari H2O. Biasanya koefisien 1 tidak ditulis. Nah, biar nggak bingung, di sini saya tulis saja ya, jumlah koefisien CO2-nya 1, H2O-nya koefisiennya 1 juga. Ingat, syarat dari suatu persamaan reaksi setara, jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. O di sebelah kanan 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 tambah 2, 3. Di sebelah kiri O2-nya ada 1, berarti kita kali 3/2. Oke, sudah setara ya reaksinya. Kemudian kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Nah, X nempel di atom C. Berarti kita lihat jumlah C di sebelah kanan ada berapa? 1 kali C. 1 kali C, 1 kali 1, 1. Artinya C di sebelah kanan 1. Nggak usah ditulis 1 ya. Kemudian H, Y nempel di H. Nih kan? H di sebelah kanan ada berapa? 1 kali 2, 2. Berarti H-nya ada 2. Nah, jadi kita dapatlah rumus empirisnya. Rumus empirisnya adalah CH2. Jadi, CH2 ini merupakan rumus empiris. Boleh, kalau kalian mau mencari rumus empiris, perbandingan mol C berbanding mol O, mencari mol H, boleh satu-satu, tapi itu memakan waktu, ya. Jadi, rumus empiris dari senyawa tersebut adalah CH2. Sama ya, seandainya nanti kalau di soalnya mencari rumus molekul, langsung kita gunakan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali X. X-nya kita cari dulu, MR dari rumus molekul per MR dari rumus empiris. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang cara menentukan rumus empiris. Semoga yang belum UTBK mendapatkan soal rumus empiris seperti ini ya. Dan untuk yang sudah tes UTBK, jangan lengah, coba persiapkan dirinya dari sekarang untuk tes yang lain. Misalkan tes untuk SIMAK UI, atau UTUL UGM, atau USM Unsur, dan lain-lain ya. Sambil nunggu pengumuman ya. Oke, sekian video pembahasan tentang rumus empiris. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.